Dunia belakangan ini digegerkan dengan konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang tengah memanas. Bicara tentang sepak bola, konflik tersebut mengancam eksistensi Piala Dunia 2026. Ditambah dengan kejadian mengamuknya kartel di Meksiko, seruan untuk membatalkan Piala Dunia 2026 makin kencang terdengar. Memangnya bisa Piala Dunia dibatalkan? Kalau mengacu sejarah, sebetulnya bisa-bisa saja. Bahkan, kalaupun Piala Dunia 2026 batal, turnamen ini bukan satu-satunya turnamen yang pernah dibatalkan. Baik karena perang hingga pandemi, beberapa kompetisi berikut ternyata juga pernah dibatalkan. Kalian mau tahu kompetisi mana saja? Di video kali ini, Starting Level List akan mengajak football lovers melihat kompetisi-kompetisi sepak bola yang pernah dibatalkan dan berakhir tanpa pemenang. Piala Dunia 1942 dan 1946. Jauh sebelum tahun 2026, Piala Dunia sudah pernah mengalami pembatalan. Itu terjadi pada tahun 1942 dan 1946. Sebelum ke sana, kita perlu melihat dulu seperti apa gelaran Piala Dunia 1938. Nuansa politik yang sangat kental sudah terasa di turnamen ini. Ketegangan pun memuncak hingga dibatalkannya dua edisi Piala Dunia 1942 dan 1946. Dua negara Amerika Latin, Uruguay dan Argentina memilih memboikot Piala Dunia 1938 karena mereka merasa FIFA ingkar janji tidak menunjuk negara Amerika Selatan sebagai tuan rumah. Inggris juga menolak berpartisipasi karena mereka tak mau bermain melawan negara yang jadi musuh mereka. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, FIFA pun membatalkan perhelatan Piala Dunia 1942. Padahal ketika itu tuan rumah sudah ditunjuk yang tak lain adalah Jerman Barat. Nasib serupa juga terjadi pada Piala Dunia 1946. Kondisi politik yang belum aman membuat turnamen antar negara ini terpaksa ditangguhkan hingga edisi 1950. Meski FIFA tidak menyelenggarakan turnamen Piala Dunia resmi, beberapa literatur mencatat setidaknya ada dua turnamen Piala Dunia tidak resmi pada 1942. Satu di Argentina dan satu di Jerman Barat. Turnamen di Jerman yang mempertemukan tuan rumah melawan Swedia bahkan dihadiri hingga 100.000 penonton. Sementara itu, satu turnamen tidak resmi lainnya konon juga terjadi di Argentina. Banyak sumber mengatakan turnamen itu diikuti para pemain akrobat revolusioner yang diasingkan, tentara Nazi dan pekerja lokal di Argentina. Pada 1946, sebuah laga antara Argentina versus Brasil digelar. Masyarakat Amerika Latin menyebut ini adalah final Piala Dunia tidak resmi. Liga Inggris 1915-1919. Sepak bola sudah jadi olahraga yang populer ketika Perang Dunia Pertama berkecamuk. Perang dunia ketika itu membuat banyak olahraga harus dibatalkan. Demikian pula yang terjadi di Inggris. Namun itu tidak berlaku untuk sepak bola. Ketika banyak olahraga populer termasuk kriket dibatalkan, sepak bola tetap berjalan. Football League masih berjalan pada musim 1914-1915. Bahkan Piala FA juga masih bergulir di musim kompetisi yang sama. Namun memasuki musim 1915-1916, Football League dihentikan sementara. Kendati demikian, denyut sepak bola di Inggris sejatinya tidak berhenti total. Ia cuma berganti wadah ke turnamen yang sifatnya cenderung lebih regional. Olahraga selalu jadi cara untuk menyatukan dunia. Paham itu pula yang dianut oleh masyarakat Inggris ketika Perang Dunia Pertama berkecamuk. Biarlah perang terjadi di luar sana, tapi di antara ketegangan perang yang juga dirasakan masyarakat, sepak bola tetap hadir sebagai hiburan. Michael Caulfield, seorang psikolog olahraga, seperti dikutip The Guardian, mengatakan olahraga adalah hal yang bisa menyatukan segala hal, terutama di tengah-tengah perang. Olahraga adalah kekuatan untuk kebaikan. Olahraga menyatukan masyarakat, antar sekolah, desa, kota, bahkan negara. Kita tidak bisa menganggap enteng dampaknya. Karena kompetisi yang bergulir di Inggris saat itu hanya sekelas kompetisi regional, kompetisi-kompetisi itu dianggap tidak resmi. Para pemain klub-klub di kompetisi resmi sendiri banyak yang turut serta bertempur di garis depan Perang Dunia Pertama.
Akibatnya beberapa klub regional ketika itu sering mendatangkan pemain-pemain tamu yang cuma main dalam periode singkat. Eredivisie 2019-2020. Kalau kalian melihat daftar juara Eredivisie tahun demi tahun, kalian akan menemukan satu kejanggalan. Tidak ada klub pemenang di edisi musim 2019-2020. Ya, musim itu Eredivisie memang dibatalkan. Tidak ada pemenang, juga tidak ada klub yang terdegradasi ataupun promosi. Kalau kalian ingat, ini adalah musim di mana pandemi COVID-19 mulai merebak. Sejumlah kompetisi ketika itu ditangguhkan. Khusus Eredivisie, pemerintah Belanda mengatakan tidak mau ambil risiko. Maka diambillah keputusan untuk membatalkan liga yang sudah berjalan sekitar 25 pekan. Soal kompetisi sendiri, di puncak klasemen Ajax bersaing ketat dengan AZ Alkmaar. Juara bertahan sekaligus tim yang musim lalu mampu berikan kejutan di Liga Champions itu berhasil mengemas 56 poin dari 25 pertandingan, tepat saat kompetisi dibatalkan. Ajax ada di puncak, sementara AZ mengekor di belakang mereka hanya dipisahkan oleh angka produktivitas gol. Meski jaraknya dengan AZ cuma terpaut selisih gol, bagi Ajax, pembatalan kompetisi ini tentu sedikit merugikan. Namun General Manager Ajax ketika itu Edwin van der Sar mengatakan Ajax tak masalah dengan keputusan Eredivisie. Malah menurutnya pembatalan kompetisi adalah hal paling tepat. Kami sudah berada di puncak klasemen hampir sepanjang musim. Jadi agak menyedihkan ketika Anda tidak bisa menjadi juara. Tapi melihat situasinya sekarang, keputusan ini dapat dipahami. Ada banyak hal penting yang harus diurus selain sepak bola. Papar mantan pemain Manchester United itu. Liga Champions OFC 2021. Pandemi COVID-19 memang membuat segala aktivitas lumpuh termasuk sepak bola. OFC atau Federasi Sepak Bola tertinggi Oseania juga merasakan dampaknya. Pandemi membuat gelaran Liga Champions OFC 2021 dibatalkan total bahkan sebelum turnamennya resmi digelar. Mulainya Liga Champions OFC yang diikuti tim-tim dari negara anggota seperti Selandia Baru, Fiji, dan Papua Nugini dijadwalkan bakal berlangsung pada bulan Juni sampai Mei 2021. Pandemi kemudian membuat OFC mengundur jadwalnya ke bulan Maret. Mendekati Maret, turnamen direncanakan kembali diundur ke Oktober 2021. Namun, setelah melalui berbagai pertimbangan, OFC akhirnya mengambil langkah terakhir. Federasi Oseania itu terpaksa membatalkan turnamen karena COVID-19 membatasi aturan di beberapa negara peserta. Sempat ada wacana turnamen ini bakal dihelat di venue terpusat, yakni di Fiji. Namun wacana itu akhirnya batal dilaksanakan. Turnamen Liga Champions OFC sejatinya juga menjadi kualifikasi untuk bisa lolos ke Piala Dunia antar klub. Tanpa pemenang, OFC praktis terancam tidak akan mengirim wakil. Namun melalui kesepakatan OFC, akhirnya ditunjuklah Auckland City untuk mewakili kawasan Oseania. Auckland dipilih karena mereka adalah tim dengan ranking dan prestasi terbaik di Oseania. Primera Division Spanyol 1936 hingga 1939. Sepak bola dan politik adalah bagian yang tidak terpisahkan di Spanyol. Periode 1936 hingga 1939 barangkali jadi periode paling kelam benturan antara sepak bola dan kepentingan politik. Ketika itu perang saudara meletus di Spanyol. Perang itu otomatis membuat sejumlah aktivitas lumpuh termasuk sepak bola. Ketegangan akibat perang saudara juga turut merembet ke sepak bola. Josep Sunyol yang ketika itu menjabat sebagai presiden Barcelona dieksekusi oleh jenderal diktator Francisco Franco. Kekacauan terjadi di seluruh wilayah Spanyol. Hal ini membuat kompetisi sepak bola harus ditangguhkan dari tahun 1936 sampai 1939. Setelah 3 tahun tidak diadakan, kompetisi kasta tertinggi Spanyol kembali dihelat pada musim 1939-1940. Musim ke-9 La Liga itu digelar dari bulan Desember 1939 sampai April 1940. Namun dampak akan perang saudara masih terasa. Kompetisi sepak bola masih jadi alat politik Jenderal Franco ketika itu. Musim pertama Primera Division berjalan cukup ketat.
Atletico Aviation keluar sebagai juara dengan perolehan 29 poin dari 22 pertandingan. Nuansa politik yang sangat kental membuat klub-klub yang identik dengan kaum Republikan seperti Barcelona tampak selalu tampil inferior. Namun musim 1939-1940 ini jadi satu tanda bagus bahwa sepak bola Spanyol sudah mulai pulih dari dampak perang. Liga Mesir 2012-2013. Ada satu masa ketika sepak bola Mesir berada dalam fase terpuruk. Itu terjadi pada tahun 2012. Sebuah kerusuhan yang lebih mirip perang antar supporter terjadi di laga Al-Masry versus Al-Ahli. Kerusuhan itu membuat 74 orang dilaporkan tewas. Akibatnya, kompetisi Liga Primer Mesir dihentikan. BBC melaporkan situasi di Port Said ketika Al-Masry bersua Al-Ahli sudah mencekam sejak awal. Supporter tim tamu disebut melakukan provokasi sembari membentangkan banner bernada menghina tuan rumah. Kerusuhan akhirnya benar-benar pecah ketika para pendukung tuan rumah berusaha menerjang para pemain Al-Ahli di lapangan. Sampai 2 tahun lamanya, kompetisi Liga Primer Mesir dihentikan. Kerusuhan Port Said juga bukan satu-satunya penyebab kompetisi ini dibatalkan. Pasca kerusuhan, Liga sempat dilanjutkan sebentar. Namun konflik politik berupa kudeta terhadap Presiden Mohamed Morsi akhirnya membuat otoritas memilih membatalkan kompetisi. Desember 2013, kompetisi kembali dilanjutkan. Liga sudah bergulir normal untuk musim 2013-2014, dengan Al-Ahli keluar sebagai juaranya. Namun dampak absennya kompetisi sekian lama masih terasa hingga saat ini. Mesir yang dulu jadi negara kuat di Afrika, sejak saat itu tak pernah lagi juara di AFCON. Sepak bola pada akhirnya memang selalu punya daya tarik. Namun deretan kejadian luar biasa tadi nyatanya mampu membuat sebuah kompetisi dibatalkan demi keamanan. Nah, kalau menurut kalian pembatalan kompetisi mana yang paling menyedihkan? Terima kasih dan sampai jumpa.